Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Epifania 5, Minggu 5 Februari 2023, pukul 6.00 dan 9.00 dilayani oleh hambanya, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SSI Teol, Gembala Sidang GKO Jemaat Depok 1. Ibadah Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani pada Minggu 5 Februari 2023 pukul 7.30 di Gedung Ibadah Utama. Persiapan pengasuh Sekolah Minggu GKO Depok 1 akan dilaksanakan pada Minggu 5 Februari 2023 pukul 11.00 di gereja. Bagi orang tua yang mempunyai anak yang masih duduk di bangku SD dan membutuhkan nilai dari gereja, mohon memperhatikan beberapa hal berikut ini. Ibadah Remaja Taruna dilayani pada Minggu 5 Februari 2023 pukul 7.30 di lantai 2 GKO Depok 1. Persiapan Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Jumat 10 Februari 2023 pukul 20.00 di gereja. Ibadah Youth Pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 5 Februari 2023 pukul 16.00 di gereja. Akan dilaksanakan latihan paduan suara Komisi PW pada Minggu 5 Februari 2023 pukul 11.00 di gereja. Ibadah Dorcas akan dilayani pada Selasa 7 Februari 2023 pukul 10 pagi di gereja. Kegiatan senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 11 Februari 2023 pukul 7 pagi di halaman samping GKO Depok 1 bersama dengan Ibu Ellen Sumulang. Ibadah PW PGIS akan dilaksanakan pada Kamis 16 Februari 2023 pukul 16.00 di Gereja HKI Depok, berangkat bersama dari GKO Depok 1 pukul 15.00. Latihan paduan suara Komisi Peltri akan dilayani pada Selasa 7 Februari 2023 pukul 19.00 di gereja. Telah dilaksanakan gerakan baca Alkitab tahap 1 pada 16 Januari 2023 dan tahap 2 pada 1 Februari 2023. Bagi jemaat yang masih ingin mengikutinya dapat menghubungi Komisi PI melalui nomor berikut ini. Kegiatan doa pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 11 Februari 2023 pukul 6 pagi di gereja. Ibadah Komisi Lansia akan dilayani pada Jumat 17 Februari 2023 pukul 10 pagi di gereja. Ibadah Lansia PGIS Depok akan dilaksanakan pada Sabtu 18 Februari 2023 dengan kegiatan sebagai berikut: penyuluhan, deteksi kepikunan, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan asam urat, ibadah, dan ramah tamah. Kegiatan ini akan dilaksanakan di GKI Pasigunung Cisalak. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Ibu Berta. Berikut ini adalah progres inovasi Pastori 1 per 3 Februari 2023. Guna mendukung renovasi Pastori 1 akan dilaksanakan persembahan khusus amplop merah pada minggu kedua dan keempat. Kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan pada 8 Februari 2023 pukul 19.00 di gereja. Retret keluarga Jemaat GKO Depok 1 akan dilayani 30 Juni hingga 1 Juli 2023 di Taman Bukit Palem Resort Caringin, Bogor. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Google Form atau mendatangi booth panitia di pintu masuk gereja. Akan dilaksanakan kelas katekisasi pada Sabtu 11 Februari 2023 pukul 16.00 di gereja. Berita duka cita telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, Saudara Melki Ahimasio pada Sabtu 28 Januari 2023 pukul 5.30 WITA dalam usia 30 tahun dan telah dimakamkan pada Minggu 28 Januari 2023 pukul 15.00 WITA di Kupang. Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Jemaat yang berulang tahun pada 5 hingga 11 Februari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat berbakti pada
hari Minggu pagi ini diinformasikan bahwa pelayan firman pada ibadah Minggu Epifania kelima, yaitu minggu pertama, akan dilayankan oleh Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Irene Menalisa Tetelepta. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan agar menjadi perhatian bagi kita semua. Pertama, untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama, mohon untuk menonaktifkan smartphone kita masing-masing dengan mengganti suara panggilan masuk menjadi mode senyap. Kedua, bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang membawa anak-anak kecil, mohon agar dapat menjaga anak-anaknya untuk tetap duduk tenang selama ibadah berlangsung. Ketiga, tetap mengikuti protokol kesehatan. Keempat, jika ada Bapak Ibu jemaat sekalian yang ingin menggunakan kamar kecil, ada terletak di sisi kanan gedung gereja di bagian depan. Terima kasih. Ibadah akan sudah kita mulai. Bapak Ibu, saudara jemaat sekalian, marilah teduhkanlah hati kita, tenangkanlah pikiran kita, dan arahkan diri kita bagi Allah yang perkasa, tatkala kita memasuki hadirat-Nya yang kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian, marilah kita berdiri dan menyambut firman Tuhan. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, aku bahagia, jiwaku tenang dalam cahaya Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Demikian, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita.
Bicaralah ya Tuhanku, aku siap mendengar dan nyatakan kehendak-Mu, sumber hayat yang benar dalam susah yang sedih. Roti sudah Kau beri. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat ke-37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun, berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri di dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku secara pribadi. Marilah kita bersama-sama mengaku, "Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menutup segala perintah-perintah. Bapa, kami mohon pengasihan. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kepudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutupi diri. Kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Barilah kami senantiasa dengan Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus, Juru Selamat, sesuai janji-Mu. Amin. Dan ku
Jemaat Tuhan, saya undang yang bisa berdiri, mari berdiri. Dan kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara bahwa pengampunan dosa sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini berlaku bagi setiap orang percaya yang datang kepada Allah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh dan hidup menurut janji Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 30 yang demikian bunyi sabda Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, kami mau mendengarkan, hati pun kami buka. Kami mau
Mari kita berdoa. Bapa, bersabdalah kepada kami semua. Kami percaya Roh-Mu akan menolong kami untuk kami mendengar dengan baik setiap perkataan firman. Kami juga dimampukan untuk mengerti dengan benar dan juga dimampukan melakukan firman ini dalam hidup kami. Roh Kudus, mampukanlah kami melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan membaca bersama dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 2 kita akan baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita siapkan pembacaan kita. Dan sebagai tanda kesiapan kita menerima firman, yang bisa berdiri saya ajak berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 6 sampai 8 di bawah judul perikop hikmat yang benar. Kita baca bersama demikian firman Tuhan. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang berbahagia atau yang diberkati adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat. Ya, kita ketemu lagi untuk membahas satu bagian firman Tuhan. Dengan tema hari ini kita bahas temanya hikmat yang benar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ikuti perkembangan dunia ini, ya, maka kita bisa melihat semakin bertambah usia dunia ini, semakin berkembangnya teknologi, maka semakin menjamur juga orang-orang yang pintar dan cerdas. Betul? Betul ya? Banyak orang pintar sekarang, banyak orang cerdas. Kenapa? Dunia tawarkan itu. Dia siapkan fasilitas itu. Bisa kita ikuti secara pendidikan formal. Ada orang yang sekolah terus, dia mencari ilmu sampai ke tingkat yang paling tinggi. Dapat ilmu, bisa berbagi, banyak orang pintar. Tapi ada juga orang-orang yang belajar secara non formal. Karena semakin canggih teknologi, kita nggak perlu sekolah, kita dapat informasi apa aja bisa buka internet, betul ya? Dulu saya nggak bisa masak, sekarang pun juga belum mahir-mahir banget. Tapi kalau mau masak langsung buka YouTube. Nah, dapat bumbu di situ, caranya di situ bagaimana makan. Nggak sama mungkin rasanya, tapi setidaknya jadilah, kira-kira gitu. Ya, kita mau apa saja tinggal kita selesaikan dengan teknologi yang ada. Asal tersambung dengan internet aja aman. Saya ingat dulu kalau kita mau pergi kemana-mana Bapak Ibu, kalau dulu zaman dulu belum ada seperti sekarang, itu kita harus tanya dengan benar, lokasinya, alamatnya jelas. Bahkan ada yang kasih petunjuk, pokoknya lurus aja nanti keluar di sini ada pohon mangga, belok kanan, kira-kira begitu. Atau ada Indomaret, belok di situ. Kalau mau ke sini ya, sebelum Indomaret ada tulisan Jalan Sulawesi, belok pasti nyampe ke gereja GKO Depok 1. Itu dulu. Kalau sekarang perlu nggak itu? Ya kalau tahu tempatnya nggak perlu ya. Tapi kalau kita pergi ke tempat baru,
Perlu nggak kita ribet mikir semalaman, aduh besok saya salah jalan gak ya? Nggak perlu Bapak Ibu, tinggal pakai apa? Sherlock aja. Tinggal pakai aplikasi. Yang penting ada handphone dan ada handphone gak ada jaringan internet juga nggak nyampe kali ya. Jadi ada handphone, ada jaringan internet, nyampe kita. Malah kita dikasih kemudahan. Bapak Ibu kalau pakai aplikasi untuk Google Maps atau apapun itu, kita dikasih banyak jalur. Kalau jalur ini berapa lama kita tempuh, ya, berapa waktu kita tempuh, ini kena macet apa enggak, ini jalur lewat gang kecil atau tidak, gampang. Makanya kalau kita datang ke tempat baru sekarang tidak susah lagi. Kita bisa sampai ke tempat tujuan dengan waktu yang bisa kita ukur sendiri. Semua karena kemudahan teknologi. Oleh karena itu banyak orang tanpa harus mengikuti pendidikan formal, dia bisa mendapat banyak pengetahuan. Teknologi membuat kita bisa menyentuh dunia secara langsung. Kita mau tahu berita dimanapun, kalau zaman dulu itu nonton televisi, beritanya pun belum tentu benar kira-kira gitu ya. Tapi kalau sekarang tinggal buka Google, semua hal ada di situ. Bapak Ibu Saudara, semakin berkembang teknologi, semakin banyak menghasilkan orang-orang yang tahu, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Tapi saya mau kasih tahu, ada satu yang tidak bisa digenapi, diselesaikan oleh teknologi, yaitu bagaimana teknologi mengajarkan kita untuk hidup dengan hikmat. Betul ya? Teknologi gak bisa bilang begini, kita gak bisa buka misal Google lalu bilang, saya mau apa ya, saya mau sesuatu yang harus saya putuskan dengan benar, gak bisa. Semua itu datang dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudara, dunia syarat dengan orang pintar, syarat dengan orang berpengetahuan. Tapi saya mau katakan, dengan semua yang penuh dengan orang pintar dan orang berpengetahuan, hanya sedikit orang yang berhikmat. Saya kasih contoh sederhana ya. Tadi saya sudah kasih contoh sedikit. Tahun 90-an itu kita cuma pakai HP untuk untuk komunikasi ya. Tapi sekarang kita lihat semua hal bisa kita lakukan dengan barang yang satu ini. Dengan barang, contoh aja nih HP. Dengan HP kita bisa mendapat semua informasi. Tapi dengan HP pula kita bisa tidak berhikmat dalam memakai barang ini. Salah satu contoh paling sederhana dan itu sekarang kita anggap itu biasa. Kalau di rumah gitu ya, di rumah antara kamar saja itu bisa saling WhatsApp loh Bapak Ibu. Benar gak tuh? Mak, makanan udah jadi belum? Udah keluar cepetan gitu ya. Antar kamar itu bisa tidak saling sapa, tapi tinggal cukup pakai HP aja WhatsApp. Atau ketika kita duduk makan, kita pergi. Tujuannya sih kita mau pergi keluarga bersama gitu ya. Tapi dalam perjalanan masing-masing dengan gadgetnya. Kayaknya nggak ada di sini gitu ya, Bapak Ibu kayak heran gitu. Itu kami nggak pernah ngalamin itu gitu ya. Atau duduk makan di rumah makan begitu, tujuannya mau makan bersama. Tapi masing-masing, perhatikan nggak Bapak Ibu? Ada nggak sekarang kita lihat orang duduk makan cerita gitu ya. Biasanya itu kalau lagi ada pertemuan bisnis. Tapi kalau keluarga rata-rata semua pegang HP. Akhirnya apa? Sesuatu yang harus menjadi kekuatan persekutuan hilang karena kita tidak bijak, kita tidak berhikmat dalam mempergunakan teknologi. Bapak Ibu Saudara, apakah ketika kita melakukan semuanya itu kita tahu ada dampak yang begitu besar. Ada sesuatu yang hilang dari relasi kita, dari kehidupan bersama kita. Semua orang tahu, tapi tidak semua orang berhikmat dalam mempergunakan teknologi. Bahkan kita lihat dengan teknologi pun orang bisa terikat dengan banyak kebiasaan buruk. Kebiasaan-kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan sekarang jangan salah loh, bukan anak kecil aja yang terikat dengan game online. Orang dewasa juga. Saya nggak tahu orang tua juga nggak tuh terikat dengan game online. Nggak tidur sampai malam, yang penting selesaikan dulu permainan. Oh kalau saya main biar bisa tidur, nggak tidur bisa sampai jam 2 pagi tuh, selesaikan dulu game online-nya.
Ya. Itu saya dengar cerita, makanya saya sampaikan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa itu hikmat? Kalau teknologi tidak bisa menyediakan hikmat, dari mana kita dapatkan hikmat itu? Hikmat bicara tentang sesuatu yang melebihi pengetahuan, sesuatu yang melebihi kecerdasan manusia. Hikmat adalah kemampuan kita untuk berpikir benar dan bertindak benar. Sehingga pengetahuan bisa membuat kita tahu segala macam. Tapi kalau tidak punya hikmat, kita nggak bisa berpikir benar dan bertindak benar. Jadi hikmat itu sesuatu yang melampaui pengetahuan kita, sesuatu yang melampaui kecerdasan kita. Semua orang bisa ada pada level punya pengetahuan dan cerdas. Tapi tidak semua orang sampai pada level menggunakan pengetahuan itu dengan benar, berpikir benar dan bertindak benar. Hikmat itu berpikir benar dan bertindak benar. Kalau dibilang hikmat dari Allah, berarti itu sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, apa yang menjadi firman Allah. Nah, satu tokoh dalam Alkitab, kalau kita kenal Abraham itu bapa segala orang beriman, percaya. Tapi kalau kita kenal tokoh yang punya hikmat, siapa tuh? Salomo, betul ya? Raja Salomo. Dia dikenal dengan raja yang punya hikmat. Tidak hanya pintar, tapi lebih daripada itu. Dia punya cara berpikir benar dan bertindak benar. Dari mana Salomo dapat hikmat? Kalau baca 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9, itu dikatakan karena dia minta itu dari Tuhan. Salomo meminta supaya Tuhan memberikan kepadanya hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat Tuhan yang besar, bangsa Israel. Dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Makanya kita kenal ada Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Itu kan kalimat-kalimat yang luar biasa ya. Yang mengajarkan kita bagaimana berpikir benar dan bertindak benar. Amsal itu saya suka baca karena banyak petunjuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Maka Salomo meminta hikmat itu. Berarti Bapak Ibu Saudara, yang disebut sesuatu yang melebihi pengetahuan, melebihi kecerdasan yang namanya hikmat itu gak datang dari dunia ini. Gak bisa diberikan oleh dunia. Itu hanya bisa diberikan oleh sumber hikmat, yaitu Allah. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita berpikir benar dan bertindak benar dalam kehidupan ini. Ini yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus. Dalam pembukaan surat pertama kepada Korintus, coba kita perhatikan ayat pasal 1 Bapak Ibu. Di situ dibuka dengan salam, kemudian ada ucapan syukur Paulus, lalu masuk dengan persoalan dalam jemaat Korintus. Pasal 1 ayat 10 sampai 17 itu bicara perpecahan dalam jemaat. Kita tahu ya, Korintus ini kota yang metropolitan, bisa dibilang kayak Jakarta begitu, ya. Semua ada di situ. Teknologi berkembang di situ, filsafat berkembang di situ. Orang-orang yang pintar juga ada di situ. Bahkan jemaat Tuhan juga bertumbuh di situ dalam berbagai golongan. Ada yang dari golongan Paulus, golongan Petrus, Apolos, ada golongan Kristus. Makanya kalau kita baca 1 Korintus 3, itu terjadi perpecahan. Di mana mereka katakan aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, Petrus, aku golongan Paulus, aku golongan Kristus. Ada sesuatu yang terjadi dalam jemaat Korintus. Oleh karena itu kenapa Paulus menulis surat kepada mereka, mengatakan bagaimana mereka mengatur kehidupan umat ini dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Maka dalam pasal 1 ayat 18 dan sampai pasal 2 perikop pembacaan kita, Paulus jelaskan apa itu hikmat manusia dan hikmat Tuhan atau hikmat Allah. Paulus katakan hikmat yang benar itu bukan datang dari dunia ini. Hikmat yang benar bukan datang dari orang-orang pintar, bukan dari orang-orang cerdas. Tapi hikmat yang benar itu datang dari atas, penguasa satu-satunya, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Nah tentunya Bapak Ibu, apa yang dituliskan Paulus ini adalah latar belakangnya. Dilatar belakangi oleh kondisi jemaat di Korintus yang saat itu berkembang yang namanya filsafat Yunani.
Kita tahu abad itu filsafat Yunani sedang berkembang dengan luar biasa. Filsafat Yunani bicara tentang orang-orang yang kata-katanya itu begitu enak didengar, tapi belum tentu mengandung kebenaran. Maka para filsuf Yunani pada saat itu, mereka mencari kebenaran dengan akalnya dan mereka berusaha untuk mengenal Tuhan dengan pengetahuannya. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada orang pintar yang bisa kenal Tuhan dengan kemampuannya? Tidak ada, tanpa pertolongan Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Alkitab, tanpa pertolongan Roh Tuhan, kita akan bingung. Memang benar, tidak semua bagian Alkitab bisa kita mengerti. Betul ya, yang lagi ikut gerakan membaca Alkitab. Kita nggak bisa mengerti semuanya, apa maksudnya ya? Apa maksudnya? Mungkin kita bertanya-tanya ketika kita membaca. Tapi percayalah bahwa firman ini, Alkitab adalah perkataan Allah. Maka itu seperti benih yang ditaruh di hati kita. Satu ketika mungkin kita baca, apa itu khawatir. Tapi firman itu akan bicara kepada kita melalui pertolongan Roh Kudus. Ketika kita ada dalam situasi-situasi yang membuat kita ada dalam kekhawatiran. Jadi tidak ada satupun manusia dengan kekuatannya sendiri bisa mencapai Tuhan dengan pengetahuannya. Ini yang sedang dilakukan oleh para filsuf Yunani pada saat itu. Mereka mengklaim bahwa apa yang mereka tahu, kebenaran-kebenaran yang mereka tahu itu bisa membuka misteri ilahi. Bisa mengetahui siapa Allah. Mereka bisa tahu apa yang terjadi. Padahal Paulus ingatkan jemaat Tuhan bahwa hal ini bisa mempengaruhi cara berpikir jemaat. Apa dampaknya Bapak Ibu? Kita lihat dalam pasal-pasal selanjutnya. Dampaknya waktu jemaat dipengaruhi oleh filsafat Yunani, mereka memang termasuk jemaat yang punya potensi luar biasa. Karunia-karunia mereka luar biasa. Ya. Bahkan Paulus dengan jelas menerangkan kepada mereka bagaimana mempergunakan karunia yang Tuhan berikan. Tapi yang disesalkan adalah jemaat itu punya banyak karunia, tapi mereka dipengaruhi filsafat Yunani dan itu membuat mereka tidak berubah apapun di dalam hidup. Terjadi perpecahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita boleh tahu Alkitab, firman Tuhan dengan sebanyak-banyaknya. Tapi tanpa kita meminta pertolongan Tuhan untuk menuntun kita melakukan, maka yang ada kebenaran kita yang diutamakan, bukan kebenaran Allah. Dan kalau sudah kebenaran manusia yang diutamakan, ujung-ujungnya pasti perpecahan. Paulus ingatkan jemaat di Korintus bahwa semua filsafat dunia tidak akan mampu membuka rahasia Allah. Sesuatu yang tersembunyi jauh sebelum dunia diciptakan. Apa itu? Mari kita lihat. Dalam pasal 1 ayat 30 bagian A. Tadi yang merupakan nats berita anugerah kita. Kita baca pasal 1 ayat 30 bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Perhatikan Bapak Ibu. Paulus ingatkan jemaat Korintus, tetapi oleh Dia yaitu Yesus, oleh Allah, kamu berada di dalam Kristus Yesus. Paulus sedang meletakkan dasar yang kuat, penegasan bagi jemaat Korintus bahwa mereka itu orang-orang yang ada di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau orang dikatakan dia ada di dalam Kristus, berarti hidupnya hanya berpusat pada Kristus. Kalau orang katakan dia percaya kepada Kristus, berarti dalam hatinya Kristus yang berada di atas tahta hidupnya, bukan egonya. Makanya orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan dalam hatinya dikendalikan oleh Roh Tuhan, kemanapun dia pergi dia akan memberitakan siapa Kristus bagi banyak orang. Tidak menjadi batu sandungan, tapi menjadi jembatan untuk orang berjumpa dengan Kristus. Paulus katakan kepada jemaat ini, kamu adalah orang-orang yang berada di dalam Kristus. Artinya kalau dunia meletakkan hikmat pada apa yang mereka pelajari yang disebut hikmat dunia, Paulus dengan tegas katakan, kita gak perlu cari itu di dunia. Cukup hidup bersumber pada Kristus, kita terima hikmat yang tersembunyi itu. Karena dikatakan Yesus Kristus adalah hikmat Allah yang nyata terlihat dalam kehidupan kita. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Apa artinya itu? Ya, firman yang menjadi manusia itu artinya begini Bapak Ibu.
Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, dia hanya berfirman, betul ya? Jadilah terang, maka terang itu jadi. Maka ketika kita belajar tentang Allah Tritunggal, Yesus adalah firman yang menjadi manusia, perkataan Allah yang menjadi manusia. Berarti kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan berikan untuk mengkomunikasikan secara langsung. Perkataan Allah itu tidak hanya kita dengar, tapi kita lihat. Makanya kalau orang katakan dia hidup di dalam Kristus, harusnya kehidupan Kristus itu dia bercermin sepenuhnya pada apa yang Yesus lakukan di dalam hidup ini. Sebagaimana Tuhan mengampuni orang, dia juga melakukan itu. Sebagaimana Tuhan mengasihi orang, dia juga lakukan itu. Karena itulah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Bercermin dalam kehidupan Kristus. Dan Paulus katakan itu kepada jemaat di Korintus, sehingga apa yang menjadi perkataan Paulus juga berlaku dalam kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu. Teknologi bisa menjawab semua yang menjadi kebutuhan kita. Tapi teknologi tidak bisa menjawab hikmat Allah yang diberikan bagi kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya saya bisa menerima hikmat itu? Bagaimana supaya saya bisa mendapat sesuatu dari penguasa? Tadi firman Tuhan katakan bukan penguasa dunia, penguasa satu-satunya. Bahkan Paulus bilang begini, seandainya mereka tahu hal ini, gak mungkin mereka menyalibkan Tuhan. Karena mereka gak pernah berjumpa dengan hikmat dari Allah itu. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa menerima hikmat yang daripada Tuhan? Saya kutip apa yang dituliskan oleh seorang teolog Inggris namanya John Piper. Dia kasih 3 hal. 3 hal bagaimana kita bisa menerima yang namanya hikmat Tuhan. Yang pertama, hikmat bisa kita dapatkan kalau kita meminta itu dari Allah. Ingat kisah Salomo. Salomo itu dibilang begini, hikmat yang Tuhan kasih kepada Salomo tidak akan pernah bisa dijumpai pada orang lain. Wow, luar biasa ya. Kenapa? Karena Salomo minta. Bukan berarti Salomo satu-satunya orang yang berhikmat. Jauh sebelum Salomo, Abraham dikasih hikmat oleh Tuhan. Makanya dia keluar dari tanah Ur Kasdim, ya, bersama dengan ayahnya sampai ke Haran, keluar dari Haran sampai ke Mesir, semua karena hikmat Allah. Musa dikasih hikmat, dia pimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yosua dikasih hikmat, pimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Daud dikasih hikmat, ayahnya Salomo, untuk memimpin bangsa Israel sampai ke puncak kejayaannya. Hikmat bicara di balik semua keberhasilan mereka. Tapi untuk seorang Salomo, firman Tuhan katakan, tidak ada orang yang punya hikmat seperti Salomo. Pertanyaannya kenapa? Karena dia minta itu khusus dari Tuhan. Tuhan, saya gak minta kekayaan, nyawa musuh. Saya gak minta kemenangan. Dia minta hikmat. Maka lihat apa yang Tuhan kasih. Waktu dia minta hikmat, Tuhan kasih semua itu kepada hidup Salomo. Berarti Bapak Ibu mau menerima hikmat Tuhan? Mau ya? Untuk kita atur hidup ini, keluarga kita dengan benar. Seorang ayah yang pengen, Tuhan saya mau jadi sumber yang benar dalam hidup keluarga. Minta hikmat Tuhan. Gak perlu pintar. Tinggal minta satu saja. Tuhan, beri saya hikmat. Saya didik istri dan anak saya sesuai dengan jalan Tuhan. Amin Bapak-bapak. 1, 2, 3. Ya kecil sekali 1, 2, 3-nya ya. Ya. Kita minta hikmat Tuhan. Ibu-ibu juga kan. Kadang-kadang saya lihat ibu-ibu agak sedikit kewalahan kalau anak sudah mulai sedikit beranjak. Minta hikmat Tuhan untuk didik mereka dengan cara Tuhan. Bapak Ibu, kita gak bisa didik anak sekarang dengan cara kita dulu. Saya dulu kalau salah itu langsung kena sabuk ban pinggang papa saya. Tuh digulung di tangan mama saya langsung petas gitu. Tapi gak ada tuh lapor di HAM sana. Kita kena KDRT. Gak ada ya. Angkatan saya mungkin kayak gitu didikannya. Sekarang coba kita pukul anak kita. Kabur dia. Gak bisa lagi seperti itu. Oleh karena itu apa? Butuh hikmat. Kita berpikir benar, bertindak benar. Dari mana kita dapat? Pertama,
minta itu dari Tuhan. Tuhan tolong saya, supaya kita para pelayan pun punya hikmat dalam mengatur pelayanan, melayani Tuhan. Tuhan beri saya hikmat supaya saya jadi jemaat yang benar-benar juga menjadi jemaat yang hidup bertumbuh di dalam gereja. Kita tidak jadi batu sandungan, tapi kita menjadi jembatan kasih bagi orang lain. Ya, kalau kita minta hikmat sebagai pelayan, Tuhan tolong supaya kita atur segala sesuatu dengan benar. Jemaat pun sama kan? Jadi kita tidak hanya datang duduk ibadah, lihat yang salah kita protes tapi gak punya solusi apa yang baik untuk pertumbuhan iman. Mari kita minta hikmat Tuhan. Yang kedua, hikmat tidak hanya kita dapatkan dengan meminta dari Allah, tapi dikatakan hikmat didapat oleh setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Allah. Alkitab adalah firman Allah, amin. Firman berarti perkataan. Alkitab bisa salah Bapak Ibu? Bapak Ibu saya tanya ya, Alkitab bisa salah? Tidak. Ya, karena saya pernah tanya Alkitab bisa saya balik sedikit. Alkitab ditulis oleh manusia, betul. Alkitab bisa salah? Bisa Bu, astaga. Ditulis oleh manusia yang diilhamkan oleh Allah. Kita terima Alkitab sebagai firman Allah, perkataan Allah. Ini gak mungkin salah. Maka kalau mau hikmat, belajar, baca, renungkan firman Tuhan. Tuhan gak butuh orang pintar Alkitab, enggak. Tuhan gak butuh orang yang pengalaman. Tuhan hanya butuh orang yang mau belajar, dibentuk oleh firman. Maka dia akan memiliki yang namanya hikmat Allah. Karena tidak semua orang pintar dan cerdas memiliki hikmat itu. Yang ketiga, kita memperoleh hikmat karena kita mengenal dan hidup dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena firman tadi katakan, ia adalah hikmat yang sesungguhnya. Berarti hidup dalam iman kepada Kristus, bercermin pada setiap apa yang Yesus lakukan. Kalau percaya Yesus jangan mendua hati. Ya. Kalau percaya Yesus berarti kita belajar firman, kita bertumbuh bersama dalam komunitas. Bisa jajan di tempat lain boleh, tapi jangan sampai salah. Saya suka dapat pertanyaan dari jemaat, Bu Pendeta, ini benar enggak ya? Bahwa kita itu sebenarnya salah kalau percaya Allah Trinitas. Karena saya dengar dari pendeta ini bilang di YouTube, nah ini dia nih. Ini gara-gara banyak dapat informasi tapi tidak disaring. Ada pendeta satu bilang di YouTube katanya Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya manusia yang dipakai untuk menyampaikan pesan Tuhan. Yang hanya bisa kita sembah itu hanya dua pribadi, yaitu Bapa dengan Roh Kudus. Itu sekarang lagi berkembang Bapak Ibu. Saya mau katakan, iman Kristen harus jelas. Yesus Kristus adalah Tuhan, titik. Luar daripada itu bukan iman yang menyelamatkan. Jadi kalau ada Bapak Ibu mungkin dengar atau kita mungkin belajar di luar, lalu ada yang bilang Yesus hanyalah manusia. Betul, dia manusia 100%, tapi dia juga Allah 100%. Ada yang pernah nanya begini, Bu, waktu Tuhan Yesus disalibkan itu, emang Tuhan Yesus rasa sakit? Ya elah, gitu ya. Ya sakit lah, karena dia menjalani semuanya itu dalam proses hidupnya sebagai manusia sejati. Banyak jajan di luar akhirnya jadi mendua ya cara berpikir kita. Ya kan Tuhan kan Allah, jadi bisa saya nggak rasa sakit. Masa Tuhan Yesus begitu dipaku nggak sakit gitu? Ya enggak, darah keluar. Bahkan Bapak Ibu ingat waktu dia berdoa di Taman Getsemani, keringatnya keluar seperti titik darah. Apa artinya itu? Apa artinya ketika kita bicara kemanusiaan Yesus? Artinya secara ilahi dia tahu jalan dolorosa itu, via dolorosa itu sulit. Maka secara kemanusiaan dia berdoa dengan tekanan yang begitu kuat sampai keluar keringat seperti titik darah. Jadi gak bisa kita bilang bahwa Tuhan Yesus itu Allah, dia gak rasa sakit. Dia Allah sejati, tapi dia juga manusia sesungguhnya ketika ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu kalau kita kuat berpegang pada firman, hikmat yang dari Allah, kita gak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran yang saat ini menjamur di mana-mana.
Kita hanya kuat berpegang, Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, satu hakikat dalam 3 pribadi dengan 3 cara keberadaan. Bapa sebagai pencipta, Yesus sebagai penyelamat penebus, dan Roh Kudus sebagai penghibur yang menyertai kita sampai dengan hari ini. Makanya Bapak Ibu perhatikan kalau saya berdoa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena kadang yang terakhir itu kita lupa peranannya. Pada Roh Kuduslah yang membuat kita terima hikmat itu daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hikmat tidak hanya bicara kemampuan khusus menimbang apa yang baik dan benar. Tapi hikmat juga bicara tentang kepekaan khusus untuk kita hidup dipandu oleh firman Allah. Kita hidup takut akan Tuhan ataukah tidak. Jadi orang kalau punya hikmat, dia pasti tahu kalau saya ke situ pasti celaka. Kalau saya ke sini pasti benar. Dia punya kepekaan untuk hidup takut akan Tuhan dan menghindar dari segala kejahatan. Oleh karena itu mari sebagai jemaat Tuhan hari ini kita belajar. Kalau mau punya hikmat, yang pertama apa? Minta dari Tuhan. Berdoa minta dari Tuhan. Yang kedua, belajar firman. Renungkan, baca, renungkan, ngerti gak ngerti. Setidaknya kita tahu Tuhan pernah berkata ini dalam Alkitab. Dan yang ketiga, hiduplah di dalam hikmat sejati. Iman satu-satunya hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita dapat hikmat itu, kita bangun gereja ini untuk menjadi gereja yang misioner bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Tolonglah kami ya Allah, dalam segala keterbatasan kami memahami, mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami agar kami boleh tetap berpegang pada firman Allah. Kami tahu kami boleh mendapatkan berbagai macam pengetahuan dalam dunia ini. Tapi satu hal yang tidak bisa diberikan oleh dunia, hikmat yang benar. Hikmat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Hikmat itulah yang akan menuntun kami untuk berpikir benar, bertindak benar. Tidak hanya itu, tapi kami juga diberikan kepekaan untuk memutuskan bagaimana kami hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Meteraikan firman ini dalam hati kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Kaisan 590 bait 1 dan 2. Ku disalibkan dengan Tuhanku. Cobaan Tuhan ku dekat, turut memikul beban yang berat, di kedukaan taman yang enak, setiap saat diberinya berkat, setiap saat hatiku
Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita menaikkan beberapa pokok pergumulan kita di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal yang menjaga memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh ada bersama dalam satu persekutuan saudara bersaudara di dalam Tuhan. Memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Dan saatnya kami akan menaikkan beberapa pergumulan kami di dalam syafaat kami pagi ini. Kami mau berdoa secara khusus ya Bapa bagi 10 keluarga dalam Jemaat Tuhan GKO Depok 1. Kami bawa di dalam doa ini keluarga Bapak Jalu Utomo Diso, keluarga Bapak Penatua Sudio Hidayat, keluarga Bapak Teddy Kaster Sianturi, keluarga Ibu Damaris Borumar Paung, keluarga Bapak Joni Bahtiar, keluarga Ibu Riana Presti, keluarga Saudari Rosintan Elizabeth Situmorang, keluarga Bapak Pendeta Benhard Hasirait MTH, keluarga Bapak Budianto dan keluarga Bapak Dafner Siahaan. Tuhan memberkati 10 keluarga yang namanya boleh kami sebutkan dalam doa hari ini. Biarlah apa yang menjadi pergumulan keluarga, kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab seturut kehendak Tuhan. Dan kerinduan kami keluarga-keluarga yang boleh kami doakan hari ini bersama-sama di dalam gereja-Mu bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, menjadi batu yang hidup bagi pembangunan-bangunan Allah di tempat ini. Dan segala hal yang digumuli untuk masa depan anak-anak, pekerjaan, pergumulan, perekonomian, kami percaya setiap mereka bawa kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan menjawab seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi jemaat yang bersuka cita karena berulang tahun di minggu ini. Berdoa bagi Ibu Sudarwati, Ibu Magdalena Dadiara, Yuda Aditya Febrian, Kristabel Elizabeth Gea, Bapak Tefrianus Mose, Saudara Awang Bismo Subiyarso, Ibu Vera Yudi Kristina Dewi, Bapak Penatua Yonias Sor Siahaya, Saudari Fani Ulina Sigalingging, Aldri Lemuel Tahalea, Gavi Mateo Ularupun, dan Ibu Makaryanti Siwi. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, biarlah dengan bertambah setahun usia, mereka boleh sungguh menyadari Tuhan masih berikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan menikmati setiap berkat Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup. Kami juga berdoa ya Bapa bagi pertumbuhan iman Jemaat Tuhan GKO Depok 1. Tuhan berkati kegiatan-kegiatan yang ada, bahkan kerinduan kami untuk melaksanakan retreat keluarga yang akan berlangsung pada tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli. Biarlah Tuhan Engkau berkati seluruh persiapan panitia yang sudah dibentuk, baik persiapan acara yang akan dibuat, dana yang dibutuhkan, tempat yang akan kami pakai, bahkan semua umat Tuhan. Kerinduan kami boleh ambil bagian di dalam retreat keluarga dengan tujuan kami boleh pulih dalam relasi kami di tengah keluarga, menjadikan keluarga kami sehat dalam iman sehingga gereja ini kuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi semua pelayan Tuhan, baik penatua, diaken, pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, TU, koster, bahkan juga security. Tuhan berkati dengan keluarga masing-masing. Biarlah kami, Tuhan yang Engkau percayakan untuk melayani umat, kami terlebih dahulu menjadi pelaksana pertama firman Allah, sehingga impartasi kasih Allah mengalir bagi setiap kehidupan umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami boleh layani. Terima kasih Tuhan, kami terus bergumul bagi pergumulan jemaat Tuhan, secara khusus bagi anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, bahkan juga pasangan hidup. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam segala perjuangan yang dilakukan, sehingga mereka boleh memilih sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan dan kehendak Tuhan. Berdoa bagi keluarga yang mendambakan keturunan, Tuhan memberkati, bahkan ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan juga memberkati janin dalam kandungan, sampai pada saatnya nanti boleh dilahirkan dengan penuh sukacita tanpa kekurangan suatu apapun. Berdoa bagi para janda duda, Tuhan berkati menjadi pendamping bagi para janda duda. Tuhan juga menjadi sumber kekuatan bagi orang tua lanjut usia. Biarlah mereka boleh tetap bersukacita dan memberikan video yang baik bagi kehidupan anak-anak cucu. Bahkan juga bagi anak-anak secara khusus yang telah meninggalkan Tuhan. Mari Bapa, Engkau Allah yang menolong mereka. Tuhan, kami bawa mereka sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Jamah hati pikiran mereka ya Bapa, agar mereka boleh kembali pada apa yang menjadi jalur kebenaran, satu-satunya Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga doakan ya Bapa, bagi jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, bahkan juga dalam proses pemulihan. Berdoa bagi Ibu Sumihar Tobing, Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Yuliana Mairuhu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Elizabeth Sunario, Ibu Uce Yohbet, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Peter Limbong, Bapak Maruli Simamora, Bapak Philip G.R. Regar, dan Bapak Nardi Sahib. Berkati ya Tuhan, orang tua kami, jemaat Tuhan yang saat ini sedang ada dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Mereka yang juga berada dalam proses pemulihan, berikan kekuatan ya Allah, bahkan kesabaran, kedisiplinan, mengikuti semua proses pengobatan yang ada. Dan kami percaya mereka mengalami penyembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Pemerintah Kota Depok, pemerintah pusat, Tuhan berkati agar semua yang dilakukan hanya semata-mata untuk pemulihan bangsa dan negara ini ya Allah. Hari ini kami mendoakan salah satu suku terabaikan yang berada di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Naguru Aceh Darussalam. Kami mendoakan suku Alas, salah satu suku yang ada di Aceh. Tuhan, kami bawa suku ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka ya Allah. Segala kebiasaan-kebiasaan lama, percaya kepada dunia okultisme, percaya kepada dukun ramuan sakti untuk kesehatan pribadi mereka, melakukan upacara-upacara animisme, dinamisme. Tuhan, kami percaya suku Alas satu ketika akan berjumpa dengan Injil, berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maka Tuhan berkati setiap penginjil yang telah diutus untuk memberitakan nama Yesus kepada saudara-saudara kami yang ada di suku Alas. Satu hal yang kami percaya di dalam doa ini, bahwa Tuhan, Engkau mengasihi suku Alas, Engkau akan nyatakan kasih-Mu bagi mereka. Berikan kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang saat ini bertahan, yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, mereka harus berhadapan dengan gaya kehidupan lama. Tuhan beri kekuatan bagi mereka. Maka kami juga berdoa bagi setiap media yang boleh dipakai oleh para penginjil agar suku Alas boleh berjumpa dengan kasih Tuhan. Biarlah semuanya terjadi atas kuasa dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini menjadi doa kami. Kami juga mendoakan untuk renovasi Pastori 1. Tuhan memberkati, biarlah segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Perlindungan Tuhan bagi semua pekerja, bahkan juga yang mengatur segala sesuatu, dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Dan kami percaya segala sesuatu boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan, kami banyak meminta, kami kurang bersyukur. Ampuni kami tidak peka untuk mendengar suara Tuhan. Dan kami masih jatuh dalam melakukan hal-hal yang tidak benar. Ampuni kami Bapa. Dan kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita. Dengan mengingat kata Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasal ke-8 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ingatlah, ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidup
Tuhan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertai-mu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita berdiri. Kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan daripadamu sendirilah persembahan kami berikan kepadamu. Amin. Yesus yang selalu tinggal serta
masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan Agung mulia. Yesus yang selalu tinggal tetap, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera. Teruslah bersaksi tentang Kristus melalui seluruh hidupmu. Jadilah berkat bagi sesama dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Harta yang terbesar di Bejana fana ku miliki di dunia. Pada hari dunia aku dibawanya, masuk surga kekal sertanya. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. aku senantiasa Menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Jemaat dipersilakan untuk bersatu dulu sejenak.